Jika sebelumnya kita kotor, maka Ramadan akan membersihkan kita. Jika selama ini kita salah, maka Ramadan akan menjadikan suatu wahana bagi kita untuk bisa memperbaiki diri. Rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan hakikatnya bertujuan tidak lain adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang bertakwa inilah yang kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduha as-samawati wal ardu Namun dalam tanda tanya, siapakah sesungguhnya orang yang bertakwa yang sedang dilatih dengan puasa? Ada minimal 3 kelompok manusia yang akan sukses ibadah Ramadannya. Ada 3 kelompok manusia yang akan mendapatkan derajat takwa begitu dia keluar dari Ramadan, karena latihannya selama bulan suci Ramadan betul-betul telah bergerak dalam dirinya, telah menjadi asal sujud dalam dirinya begitu dia keluar dari bulan Ramadan. Siapa lagi? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah mereka yang mau menginfakkan hartanya, sedikit rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan suka, baik ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan kita kaya ataupun dalam keadaan kita miskin, dalam keadaan kita punya ataupun kita tidak punya. Sebab hakikatnya infak dan sedekah tidak bisa dinilai dengan uang, bukan besarnya uang, bukan banyaknya harta, tapi seberapa mampu kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Mimma razaqnahum, yang Allah letakkan hanya sedikit saja dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tidak aneh kalau orang kaya mampu memberikan hartanya berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar. Dan sampai contoh kemarin beberapa 2 minggu yang lalu di awal Ramadan, yang menyaksikan di YouTube diantaranya ada seorang kaya, saudagar kaya yang ketika datang bulan suci Ramadan dalam acara tarawih, setiap kali tarawih, setiap malam dia tarawih memberikan satu orang 50.000. Buat dia mungkin terlalu kecil nilainya, tapi buat kita memberikan 1 hari 5.000 rupiah saja. Mungkin ada sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang sangat besar nilainya buat kita semua. Tidak aneh kalau mereka bisa memberi dengan dalam keadaan mereka lapang. Tidak aneh ketika mereka mampu memberi dalam keadaan punya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, dalam keadaan kita susah pun kita masih peduli dengan orang lain. Bahkan sebuah keterangan menyebutkan, aman Nabi tidak dianggap memiliki iman yang sempurna, atau bahkan tidak dianggap memiliki iman. Membata sab'anan, mereka yang bisa tidur lelap dalam keadaan kenyang, wajahu ja'an, sementara tetangganya dalam keadaan yang lapar. Bahwa ya'lamu, sementara dia tahu ada tetangganya. Sementara Ramadan mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama. Betapa kita ketika kita berpuasa hanya dalam hitungan jam saja sudah demikian susahnya. Begitu pula dengan mereka yang ketika mereka berpuasa tidak ada yang jamin apakah pada waktu datangnya maghrib mereka akan mampu berbuka puasa. Manusia yang mukmin tentu manusia yang tidak, yang hidup bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan perut. Berbeda dengan kambing. Ketika kambing diberikan oleh kita dalam 2 pilihan, tangan kita memegang berlian, tangan kiri kita memegang rumput, tentu kambing yang dipilih adalah rumput, karena tidak tahu seberapa berharganya berlian yang ada di tangan kita. Itu pun kita, ketika kita tidak bisa memilih antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dan salah, maka hidup kita tidak lebih jauh, tidak lebih mulia dari kambing. Bahum Allah, bahkan banyak manusia yang derajatnya lebih hina daripada binatang ternak. Yang kedua, pribadi seorang mukmin yang akan sukses ibadah puasanya adalah wal qaziminal ghaiz, mereka yang mampu menahan dirinya ketika dia marah, menahan kemarahannya, bersabar dari kemarahannya. Hakikatnya puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu, bukan hanya menahan segala perkara yang dapat membatalkan puasa, tapi membatalkan hal atau perkara yang membatalkan ganjaran puasanya. Mungkin puasanya tidak batal, tapi ganjarannya menjadi hilang.
pahalanya menjadi hilang. Tetapi istilah bahasa Sunda akhirnya capek gawe tak pakai. Karena sudah puasa isuk begitu maghrib datang. Apa kata Rasul? Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal aksi. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Karenanya ibadah puasa mudah-mudahan membuat hati kita makin tenang, makin tentram. Betapapun orang yang ada sekitar kita tidak sama keinginannya dengan kita. Ada yang senang dengan kita, ada yang suka dengan kita, ada yang benci dengan kita, ada yang mencaci dengan kita. Selama kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli sebab tidak ada orang yang akan menjadi mulia dengan menghinakan orang lain, dan tidak ada orang yang akan menghinakan orang yang menjadi hina karena dihinakan orang lain. Karena sesungguhnya derajat kemuliaan kita selain di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di tangan kita sendiri ketika kita mampu menjaga diri kita, mempertahankan diri kita, mengangkat jiwa kita dari panasnya hawa nafsu. Yang terakhir, yang ketiga adalah ketika kita ingin diakui puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan dampak puasa kita dan membuat kita keluar sebagai mukmin yang sejati, wal afina 'anil nas, adalah ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang hebat, di antara orang-orang yang hebat yang pertama adalah orang yang ketika dia bersalah dia mau minta maaf. Seberapapun ini adalah satu hal yang amat sulit. Tidak sulit untuk mencapai kesalahan kita. Dan dalam syarat-syarat taubat kita kepada Allah, di antaranya apabila dosa kita berhubungan dengan sesama manusia, maka kita harus ikrar mengucapkan apa kesalahan kita sebelum kita mengucapkan permohonan maaf atas dosa kita. Jadi begini Pak Dian, ketika kita minta maaf, sebutkan kesalahannya dan tidak akan dimaafkan kesalahan kita kecuali dengan menyebutkan kesalahan kita. Dan tentu sangat yakin itu adalah satu hal yang berat, sangat berat. Kata Nabi ada lagi yang lebih hebat dari itu, adalah mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Maka sebelum datangnya bulan tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri, secara pribadi ataupun secara keorganisasian ataupun yang mereka ingat bapak kepala sekolah dan seluruh aktivitas akademikanya, saya mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari segala kesilapan, kealpaan, dan kesalahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita keluar dari bulan Ramadan sebagai aidin dan faizin. Aidin artinya kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, kayaumi ulidathu ummuhu. Dan yang kedua, minal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Maka ketika ada ucapan minal aidin wal faizin, jawabannya adalah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, atur nuhun. Insyaallah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Bila kita berhidayah.